Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema malam ini adalah pemulihan gereja. Pemulihan atas gereja. Nah, tema ini disertai dengan ayat acuan. Dan ayat acuan itu diberikan kepada saya dari Kisah Rasul pasal 3 ayat 21. Mari kita buka Kisah para Rasul 3 ayat 21. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Kristus itu harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Sebenarnya ayat ini tidak langsung berbicara mengenai pemulihan gereja. Tapi ayat ini berbicara mengenai pemulihan segala sesuatu. Sampai Kristus yang tinggal di surga itu datang. Itu berarti pemulihan yang dimaksudnya pemulihan akhir. Pemulihan ketika Yesus datang kembali. Lalu mengapa dikaitkan dengan pemulihan gereja pada situasi seperti sekarang? Kita harus membedakan pemulihan akhir dengan pemulihan temporer. Contohnya begini, saya sakit, saya dipulihkan lagi. Tapi nanti saya sakit lagi, saya dipulihkan lagi. Sampai pada akhirnya ada pemulihan terakhir adalah ketika kebangkitan Kristus. Jadi ada pemulihan akhir. Dan pemulihan akhir itu adalah pemulihan untuk selama-lamanya. Tapi antara sekarang sampai mengalami pemulihan akhir itu akan ada banyak masalah yang membuat saya sakit. Sehingga setiap kali dalam kondisi tertentu saya harus dipulihkan lagi. Dipulihkan lagi. Dipulihkan lagi. Itulah sebabnya sepanjang sejarah gereja, dari awal, gereja terus-menerus dipulihkan. Dipulihkan karena bermacam-macam hal. Kalau saudara belajar sejarah gereja. Dipulihkan karena munculnya doktrin-doktrin yang sesat. Dipulihkan. Dipulihkan karena munculnya perpecahan-perpecahan dalam gereja. Dipulihkan. Dipulihkan karena adanya penganiayaan terhadap gereja. Dipulihkan. Tapi pemulihan-pemulihan itu adalah pemulihan temporer. Yang bergantung pada situasi tertentu. Baru teks kita, ayat kita bicara mengenai pemulihan akhir. Makanya dikatakan, Kristus tetap tinggal di surga, sampai segala sesuatu dipulihkan secara akhir. Nah, saya memahami sesuai dengan email yang saya terima, yang dimaksud dengan pemulihan sekarang adalah pemulihan dalam kondisi tertentu. Lebih khusus lagi, kondisi COVID-19 ini. Tapi kalau kita belajar dari Alkitab, kalau yang dipulihkan itu apanya yang dipulihkan? Apanya gereja yang harus dipulihkan? Kalau gereja harus dipulihkan, apanya yang dipulihkan? Maka saya mulai dengan mengatakan begini. Pertama-tama, apa itu gereja? Apa itu hakikat gereja? Mungkin sudah tahu ada nyanyian sekolah minggu. Di gereja kami itu nyanyian sekolah minggu yang terkenal. Gereja bukanlah gedungnya. Tahu enggak? Dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Suara saya masih bagus kan? Bruri. Nah, gereja adalah persekutuan orang percaya.
Jadi pertama-tama gereja bukan gedungnya. Hakikat gereja adalah persekutuan orang percaya. Di mana ada orang percaya bersekutu, di situ ada gereja. Walaupun mungkin belum ada gedungnya. Belum ada organisasi yang rumit. Makanya Tuhan pernah berkata begini, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Jadi hakikat gereja adalah di mana 2-3 orang berkumpul, Kristus hadir, di situ gereja ada. Oleh karena itu, hakikat gereja adalah persekutuan orang percaya. Bagi gereja-gereja yang disebut mainstream, saya tidak terlalu setuju dengan sebutan itu, tapi dalam tata ibadahnya selalu ada yang disebut pengakuan iman rasuli. Saya harap juga saudara hafal pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada bla 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 bla. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan persekutuan orang percaya. Jadi inti gereja adalah persekutuan orang percaya. Jadi kalau dikatakan pemulihan gereja, apanya yang dipulihkan? Nah, pemulihan pertama yang paling mendasar adalah kalau sampai persekutuannya pecah. Kalau sampai persekutuannya retak. Kalau sampai komunitas itu tidak lagi solid. Maka dia harus dipulihkan. Maka pertanyaannya sekarang adalah, apakah COVID-19 ini membuat persekutuan kita pecah? Kesatuan kita pecah. Kesehatan kita pecah. Gara-gara COVID-19 ini? Semoga tidak. Tapi kalau gara-gara COVID-19 ini persekutuan kita pecah, kesehatan kita pecah, kita lalu jadi bermusuhan satu dengan yang lain, maka kita perlu dipulihkan. Tapi juga mungkin saja persekutuannya tidak pecah. Tapi ada yang sesuatu yang tidak beres dalam keberadaan gereja itu yang harus dipulihkan. Maka hal kedua yang saya katakan, yang harus kita periksa untuk dievaluasi, apakah itu perlu dipulihkan adalah misi atau visi dan misi gereja. Pertanyaan saya adalah, apakah COVID-19 ini membuat gereja tidak konsisten lagi pada visi dan misinya? Apakah COVID-19 ini membuat umat Kristen mengabaikan visi dan misinya? Semoga tidak. Tapi kalau gara-gara COVID-19 ini, komunitas kita sebagai persekutuan orang percaya, lalu mengabaikan visi dan misi kita, kita harus dipulihkan. Nah, apa visi dan misi gereja? Anda bisa merumuskannya. Tapi saya lebih suka memakai visi dan misi yang dirumuskan oleh PGI. Karena saya dulu staf PGI. Sederhana saja. Dikatakan visi gereja adalah menghadirkan kerajaan Allah. Menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di dunia ini. Lalu misinya sederhana saja. Menjadi saksi Kristus. Coba kita buka Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah para Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi visi kita, visi gereja menurut rumusan PGI adalah menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di dunia ini. Caranya bagaimana? Di mana saja kita jadi saksi. Saya mau menjelaskan sekali lagi. Simak baik-baik Kisah Rasul 1 ayat 8. Menjadi saksi, bukan bersaksi. Menjadi saksi, bukan bersaksi.
Menjadi saksi itu jauh lebih luas dari bersaksi. Contoh, ketika saya menjadi pendeta, apakah saya hanya pendeta waktu berkhotbah? Tidak. Tidur pun pendeta. Mengemudi pun pendeta. Berbelanja pun pendeta. Kata menjadi hendak menyatakan bahwa ada perubahan eksistensi. Ayo, air dikasih teh, dikasih gula menjadi teh manis kan? Berubah eksistensinya. Jadi dimanapun kita berada, kita menjadi saksi. Nah pertanyaannya, apakah COVID-19 ini membuat gereja dan seluruh komunitas umat Kristen mengabaikan misinya? Semoga tidak. Kalau memang gereja-gereja sudah mengabaikan misi dan visi dan misinya, harus dipulihkan.